Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah dan selalu dalam lindungannya. Seperti biasa dan di tahun ajaran baru ini, walaupun agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya kita melaksanakan pembelajaran di kelas, bisa berkumpul sama-sama, bisa bercanda ria. Tapi sekarang kita hanya bisa melaksanakan pembelajaran di rumah masing-masing melalui media online, ya. Dan di tahun ajaran pertama ini, di pekan ini pula, aku ingin menyampaikan, mungkin sebelumnya ya teman-teman udah kenal aku semua, ya kan. Mungkin ada yang baru atau yang lama mungkin sudah kenal, bahkan bosan mungkin bertemu dengan aku. Dan yang baru, perkenalkan, nama aku Ramdhani atau dipanggil biasanya Pak Dani, ya. Kita langsung masuk ke pembelajaran yang akan membahas tentang dalil bersuci dari Al-Quran dan hadis. Langsung aja. Kenapa kita diwajibkan untuk mengetahui dalil bersuci dari Al-Quran ataupun dari sunnah, dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena agama Islam itu sangat memperhatikan kehidupan umatnya, mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu semua pola hidup diatur oleh agama Islam. Beda dengan agama yang lain. Agama Islam itu menjunjung tinggi kebersamaan, sedangkan yang lain itu berbeda. Nah, kita diharuskan untuk mengikuti tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada sesuatu yang perlu kita ketahui sebelum kita bersuci. Pertama, kita harus meluruskan niat kita. Artinya apa? Mensucikan hati kita. Kenapa? Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an, la yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya suatu hari nanti itu sudah tidak ada lagi yang bermanfaat, baik itu harta ataupun anak. Nah, ini untuk ketika teman-teman sudah dewasa nanti ataupun sudah berkeluarga. Nah, tidak akan ada yang bermanfaat kecuali sesuatu yang untuk digunakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hati yang bersih. Nah, maka sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus luruskan niat dulu. Untuk apa kita menuntut ilmu, ya. Kemudian dalil Al-Qur'an yang akan membahas tentang bersuci sudah sangat tidak asing, ya. Kita dengarkan baik itu di masjid ataupun di tausiah yang sering teman-teman dengar. Pertama itu adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang selalu bertaubat, dan Allah juga mencintai orang yang selalu bersuci. Baik, di sini aku jelaskan. Pengertian singkat dalil yang tadi aku sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu bersama, selalu mendampingi, selalu mencintai orang yang mau bertaubat dan menyesali kesalahannya. Seperti apa? Umpama si Abdul mencuri uang tapi tidak ketahuan, kemudian dia menyesali akan perbuatannya tersebut.
setelah menyesali, dia memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa hamba karena telah melakukan dosa tersebut. Allah akan mengampunkan, pasti. Dosa sekecil apapun dan sebesar apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal ketika dia bertaubat, dia menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan melakukan hal itu kembali. Kemudian Allah juga selalu bersama, Allah juga selalu mencintai orang yang mau bersuci. Artinya apa? Orang yang selalu bersuci itu adalah orang yang senantiasa selalu membersihkan, menjaga dirinya agar tidak pernah batal dari wudunya. Di sini berarti orang tersebut selalu menjaga wudu. Ada suatu cerita, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Cerita tersebut adalah cerita Bilal bin Rabah, seorang muazin, tukang azan yang dipercayai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Bilal bin Rabah, lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Bilal, apa pekerjaan amalan yang pernah engkau lakukan, yang biasa engkau lakukan, sehingga telapak kakimu sudah terdengar di surga? Apa jawab Bilal? Saya tidak pernah meninggalkan wudhu dan sholat sunnah setelah wudhu. Coba bayangkan, Bilal bin Rabah, seorang manusia yang masih hidup di dunia pada saat itu, berjumpa dengan Rasul. Ditanya oleh Rasul, apa perbuatan pekerjaan yang biasa beliau lakukan selama hidup di dunia sehingga telapak kakinya saja itu sudah terdengar di surga. Maka Bilal bin Rabah menjawab, aku tidak pernah meninggalkan wudhuku wahai Rasul. Nah, berarti di sini bersuci adalah satu hal yang sangat penting, ya teman-teman. Melakukan hal yang sangat penting karena pahalanya juga sangat besar. Kenapa? Karena dia selalu berusaha untuk terhindar dari hal-hal yang kotor seperti najis. Ketika wudhunya batal, dia kembali untuk mengambil wudhunya. Lalu bagaimana ketika tidak menemukan air? Nah, nanti itu akan diganti dengan tayamum dan syarat-syaratnya juga ada. Nah, pembahasan tersebut nanti kita akan bahas. Kemudian dalil yang kedua, hadis tentang bersuci, ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ma'a la yanjusu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Yang artinya, sesungguhnya air itu tidak ada najisnya, tidak akan menjadi najis kecuali ada 3 syarat. Apa aja? Yang pertama adalah baunya. Ketika air yang kita ingin gunakan untuk bersuci namun baunya berubah, maka air tersebut menjadi najis. Kemudian yang kedua adalah ta'muhu, artinya air itu sudah berubah rasa. Kemudian yang ketiga ialah launuhu, yang artinya adalah warnanya. Air yang biasa kita gunakan untuk bersuci sudah pasti bening, tidak bau dan tidak ada rasanya. Ya. Ketika air yang kita ingin gunakan baik itu untuk wudhu ataupun untuk mandi, salah satu dari air tersebut terkena najis ataupun terdapat 3 ciri ini, 3 tanda ini, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Jadi tadi pembelajaran kita walaupun singkat, semoga teman-teman bisa memahami. Yang pertama, sesungguhnya Allah itu mencintai dan senantiasa melindungi orang-orang yang selalu bertaubat, kemudian menyesali perbuatannya dan tidak mau mengulanginya lagi. Kemudian juga tidak senantiasa selalu untuk menjaga kesucian, artinya tidak ingin membatalkan wudunya. Dan kemudian yang terakhir adalah
hadis tentang bersucinya itu, ciri-ciri air yang bisa digunakan untuk bersuci tadi, kalau seandainya air yang kita ingin gunakan untuk bersuci, kalau 3 ciri tadi bisa atau ada di dalam air tersebut, maka air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Baik teman-teman, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.